Halo teman-teman semua, kembali lagi di Story Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film yang cukup recommended banget, yakni berjudul Kalung Jelangkung. Film ini akan menceritakan seorang anak-anak remaja kuliah yang mengisi liburannya dengan bermain jelangkung nih teman-teman. Dan pada akhirnya mereka pun diteror oleh si hantu ini. Bagi yang tidak suka film horor, tenang aja karena film ini akan menyediakan film horor dengan bernuansa komedi juga. Jadi ini sangat recommended sekali karena sangat menghibur sekali ya teman-teman. Jadi ingin tahu storynya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Di awal film kita akan diperlihatkan tokoh-tokoh utama pada film ini nih. Nah, bagi teman-teman yang masih ingat, ini adalah Zaki Zimah dan dia berperan sebagai Benny. Dua temannya ini, yang kecil ini dinamai Cungkring atau si Jangkrik, dan yang gede dinamakan si Momon teman-teman. Singkat ceritanya, mereka sedang membahas nih ya rencana untuk bermain jelangkung untuk mengisi liburan mereka. Dan saat mereka sedang asik membahasnya, tiba-tiba temannya muncul dan mengagetkan mereka dari belakang. Nah, sontak si Momen ini kaget dong. Dan setelah saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba HP-nya si Jangkrik ini berbunyi nih teman-teman, yakni berisi nada dering dangdut. Dan tiba-tiba si Benny ini sontak langsung joget. Dan ternyata si Benny ini mengidap penyakit yang namanya epilepsi nih teman-teman. Nah, yang belum tahu epilepsi silahkan searching di Google sendiri ya. Dan ternyata HP Jangkrik ini adalah nada dering dari penelpon, yang menelponnya adalah si Kiki. Si Kiki ini berniat untuk mengikuti berliburan mereka, akan tapi menyusul. Dan tanpa lama-lama mereka pun langsung berangkat menuju ke tempat liburan mereka nih teman-teman. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi untuk berlibur mereka nih teman-teman. Dan saat berjalan menuju ke lokasi penginapan, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghadang jalan mereka nih teman-teman, dan menatap sinis mereka. Dan bapak ini pun langsung mengatakan satu hal. Resleting kamu buka. Yaps, pengenalan yang cukup bagus sekali. Nah, singkat cerita, mereka memberitahu bahwasanya kedatangan mereka ini untuk berlibur nih teman-teman. Dan bapak itu pun mengiyakan dan memberitahukan satu hal, di mana mereka tidak boleh mendatangi kuburan tua yang sangat pantang dimasuki oleh orang luar nih teman-teman. Akan tetapi Benny dan teman-temannya sangat menghiraukan perkataan dari bapak ini teman-teman, yang menurut mereka hanyalah mitos belaka. Nah, singkat cerita, setelah mereka sampai di tempat penginapan mereka, si Momon ini tiba-tiba terfokus pada suatu cermin nih dan melihatnya secara mengerikan banget, seakan-akan melihat sesuatu. Dan teman-temannya pun terheran-heran dan mengikuti Momon ini. Dan tiba-tiba, Ini bulu hidung gua udah panjang kayaknya, gua cukur. suka heran, emang harus segitunya amat ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada malam harinya sambil makan dan berkumpul bersama, mereka pun mulai membahas rencana untuk besok malamnya bermain jelangkung nih teman-teman. Nah, di keasikan mereka sedang membahas, tiba-tiba ada suara gedoran pintu seperti tamu nih. Dan langsung Benny pun menghampiri untuk membukakan pintu tamu tersebut. Dan di scene ini kita akan diperkenalkan tokoh terpenting juga dalam film ini teman-teman, yakni bernama si Kiki. Di sisi lain kita akan diperlihatkan si Cungkring dan si Emon lagi nongkrong ngopi bareng nih. Nah, si Emon bercerita bahwasanya sebenarnya itu dia males banget mengikuti ritual bermain jelangkung ini. Ya, untuk mengisi kegabutan aja mungkin ya. Nah, setelah itu mereka pun mengira bahwasanya kopi dari masing-masing mereka itu manis semua. Dan akhirnya pun mereka bertukar kopi. Dan inilah yang terjadi. Ternyata kopinya pahit semua. Singkat cerita, ketika Kiki lagi beres-beres, tiba-tiba dia pun melihat sosok cewek nih teman-teman. Dan Kiki pun sontak langsung keluar kamar untuk mengecek hal tersebut. Dan tiba-tiba, dan inilah dia sosok setannya, mengerikan bukan? Nah, setelah kejadian tadi, si Kiki pun sempat melamun nih teman-teman, dan diketahui oleh si Benny. Si Benny pun awalnya mengajak bicara, akan tapi malah si Kiki seperti orang halu. Dan ketika disentuh, malah si Kiki ini menceri teman-teman. Dan si Benny pun sontak marah untuk tidak mengajak apabila kaget. Dan si Benny mengatakan bahwa dia ingin meminjam charger singkat ceritanya, dan menanyakan apakah besar atau kecil. Dan inilah jawaban si Benny. Kecil segini nih.
Pikiran kita langsung kemana-mana nih. Singkat cerita, si Kiki langsung mengambilkan charger yang ada di kamarnya nih teman-teman. Dan ketika akan memberikannya charger kepada si Benny, tiba-tiba epilepsi ini si Kiki kambuh dan sontak langsung pingsan di tempat itu juga. Dan inilah yang dilakukan Benny saat Kiki pingsan teman-teman. Oke, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Juga bangun sendiri. Segitu amat bang bibirnya. Singkat cerita si Benny pun akan pergi, akan tapi malah ditarik sama si tangan hantu yang dikira tangannya si Kiki nih teman-teman. Nah di sini pun si Benny mulai merasakan kehaluan yang sangat fana sekali ya teman-teman. Dan berbarengan saat itu tiba-tiba Lo kenapa? yaps, Kiki pun terbangun dari epilepsinya teman-teman. Dan Benny pun langsung cabut dari kamar itu. Waktu si Benny mau keluar dari kamarnya Kiki, tiba-tiba dia tanpa sengaja menabrak temen ceweknya nih teman-teman. Dan mengira si Benny telah mengapa-apakan si Kiki waktu epilepsi. Dan sontak temennya si Kiki ini meminta Kiki untuk membuka celana, takutnya si Benny ini sudah meninggalkan jejak di situ tuh. Nah, sontak si Kiki langsung terheran-heran dan langsung menggampol si temennya ini. Beneran? Ditolongin malah gue ditampar. Singkat cerita, pada pagi harinya mereka pun memulai untuk tur keliling kampung nih teman-teman, dan akan melanjutkan permainan jelangkung pada malam harinya. Nah, saat sudah pada malam hari, si Kiki dan temannya ini merasakan pengen pipis. Dan kebetulan sekali mereka menemukan rumah tua di tengah hutan nih teman-teman. Dan mereka pun tanpa berpikir lama langsung memasuki rumah tersebut. Singkat ceritanya, si Benny dan teman-teman cowoknya ketika menelusuri rumah angker tersebut, mereka menemukan sebuah sesajen. Dan mereka pun tanpa lama-lama dan merasa bersalah, mereka pun langsung menyantap sesajen tersebut. Awalnya sih si Momon gak mau ya teman-teman ikut-ikutan makan sesajen seperti teman-temannya, karena dia tahu ini tuh gak baik. Nah, akan tapi si Benny di sini memaksa nih, dan setelah mengicipi satu, si Momon pun ketagihan dan ikut-ikutan untuk memakan sesajennya nih teman-teman. Di saat mereka sedang asik sedang makan, tiba-tiba bapak-bapak yang di awal scene tadi muncul nih teman-teman di hadapan mereka dan langsung memarahi mereka. Bahwasanya sesajen itu adalah makanan untuk makhluk gaib yang ada di sini. Akan tetapi mereka malah memakannya. Dan mereka harus menerima risikonya karena telah mengusik makhluk-makhluk hantu yang ada di rumah ini. Singkat cerita, tanpa waktu yang lama mereka pun langsung diganggu nih teman-teman. Mulai dari teriakan di kelompok yang cowok sampai ke penampakan hantu kepada si perempuan. Nah, sampai mereka pun bertemu lagi dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk lari dan meninggalkan rumah kosong tersebut. Tanpa mereka sadari, mereka telah sampai di kuburan tua yang sebenarnya dilarang untuk dikunjungi oleh mereka nih teman-teman. Akan tapi di sini Benny malah memberitahu pada teman-temannya, lokasi ini adalah lokasi yang tepat untuk memulai permainan jelangkung. Dan tanpa lama-lama lagi, mereka pun langsung memulai ritual bermain jelangkung. Singkat ceritanya, ketika akan memulai ritual, tiba-tiba HP si cungkuring ini berdering teman-teman. Yang ada darinya adalah dangdut. Dan sontak si Benny pun epilepsinya ikut kumat dan disambung oleh teman-temannya yang juga berjoget di tengah kuburan nih teman-teman. Sumpah, ini gak jelas banget mereka ya. Singkat ceritanya, si Benny pun langsung tersadar nih dari epilepsinya dan meminta mereka untuk lebih serius. Dan akhirnya mereka pun memulai ritual itu kembali nih teman-teman. Nah, belum selesai membacakan mantra, mereka pun keburu-buru takut dan langsung pergi nih teman-teman. Akan tapi sebelum mereka pergi, tiba-tiba si Kiki mendengar namanya dipanggil-panggil oleh seseorang nih. Dan Kiki pun langsung kembali ke tempat semula di mana mereka bermain jelangkung. Dan tanpa sengaja si Kiki pun menemukan sebuah kalung, dan tanpa lama-lama Kiki pun langsung mengambil dan memakainya nih teman-teman. Setelah Kiki memakai kalung tersebut, tiba-tiba si Kiki langsung bisa melihat kayak suatu flashback gitu. Nah, setelah itu pun dia pun langsung lemas dan terjatuh nih teman-teman. Dan karena teman-temannya khawatir, dan tanpa lama-lama mereka pun membawa Kiki untuk pulang ke penginapan mereka. Sesampainya di penginapan, mereka pun berunding kembali nih, apakah liburan ini akan tetap dilanjutkan atau dipersingkat saja karena melihat kondisi Kiki yang kurang baik. Akan tetapi di sini Benny menyangkal bahwasanya Kiki hanya kecapean, dan apabila nanti sudah istirahat, Kiki akan sembuh kembali. Dan di tengah-tengah percakapan mereka dan perdebatan mereka, tiba-tiba
Tuh kan. Yaps, tiba-tiba dari kejauhan si Kiki berteriak kurang jelas ya teman-teman. Dan sontak mereka pun ketakutan dan meminta untuk mempersingkat liburan ini. Akan tetapi Benny di sini tidak setuju nih teman-teman. Dan mereka pun langsung berdebat dan Benny pun sempat marah sama teman-temannya. Teror pun berlanjut kepada teman-teman Benny nih. Nah, si Momon saja yang badannya gede yang awalnya hanya pemberani dan ketika melihat langsung kuntilanak di depannya, ini yang terjadi. Dan si Benny pun tidak luput dari gangguan hantu ini teman-teman. Ketika berniat minum di dapur, tiba-tiba ceret yang ada di depannya itu bergerak. Dan sontak tiba-tiba saja kuntilanaknya muncul di samping Benny ini nih. Nah, lucunya di sini Benny tidak langsung takut nih, akan tapi malah mengajak ngobrol dan meminta maaf sama si hantu nih. Ya, ini adalah mungkin poin plus dari film ini ya teman-teman. Dan awalnya Benny yang tadi pemberani tiba-tiba langsung menciut ketika melihat hantu di depannya ini. Dan ketika akan pergi, tiba-tiba yaps, ternyata itu hanyalah mimpi. Dari situ saja teman-teman Benny masih terganggu oleh setan ini nih. Mulai dari si Cungkring yang melihat hantu ini di WC dan juga si Momon yang berhadapan langsung sama si kuntilanak. Sampai akhirnya si Momon dan si Cungkring ini kesal karena gangguan ini. Dan si Momon pun punya rencana untuk mengusir hantu kuntilanak ini. Konon katanya kuntilanak ini takut dengan seorang pria yang telanjang. Dan tanpa lama-lama si Momon pun langsung membuka bajunya untuk menakut-nakuti kuntilanak ini. Dan inilah ending epicnya. Maju. Mana tuh setan tuh? Singkat ceritanya ketika mereka berdua sedang mencari si kuntilanak dan mengintip dari jendela, tiba-tiba teman cewek mereka itu melihat mereka dari belakang mereka dan mengira bahwasanya mereka berdua sedang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan ya teman-teman semua. Dan sontak si cewek ini pun langsung jatuh pingsan. Tidak sampai di situ saja, ketika mereka berdua sedang dinasihati, tiba-tiba kuntilanak itu muncul kembali teman-teman. Dan sontak mereka pun langsung lari dan pergi. Mereka pun berlarian ke sana kemari dengan kocar-kacir dengan gaya yang cukup epik sekali ya teman-teman. Dan hal ini pun langsung dilihat oleh si Benny nih. Singkat cerita, karena setiap hari sudah digangguin oleh kuntilanak, mereka pun mulai stres dan mereka pun berniat untuk kembali ke Jakarta melihat kondisi Kiki yang juga semakin memburuk nih. Di sisi lain kita akan diperlihatkan si Kiki yang sudah terbaring di rumah sakit nih teman-teman. Ternyata meskipun mereka sudah pulang ke Jakarta, si hantu kuntilanak ini tetap akan mengikuti si Kiki nih. Dan di sisi lain kita akan diperlihatkan si Benny yang baru tidur tiba-tiba menemukan kejanggalan, di mana sendal sebelah kirinya itu tidak ada. Dan ketika dicari di kolong, ternyata si kuntilanak sudah membawa sendalnya si Benny nih teman-teman. Dan Benny pun membiarkannya saja. Singkat cerita, ketika si Benny akan keluar dari kamarnya, tiba-tiba HP-nya berdering nih. Dan sontak Benny pun kembali untuk mengangkat teleponnya. Dan tiba-tiba Sendal gua udah lo ambil. Sekarang handphone gua juga. yaps, dan ternyata HP-nya malah direbut sama si kuntilanak. Singkat ceritanya si Benny pun marah-marah sama kuntilanak ini nih, karena cukup jengkel banget ya, karena sudah diambil HP dan juga sendalnya. Dan sampai-sampai saking marahnya, si Benny pun memberikan jam tangannya. Dan ketika itu juga Mahal. singkat ceritanya ketika mereka sudah berkumpul lagi di kampus, mereka pun berniat untuk memanggil seorang paranormal atau seorang dukun nih, untuk menyembuhkan si Kiki yang saat ini menderita penyakit aneh. Singkat ceritanya mereka pun mendapatkan seorang paranormal untuk menyembuhkan si Kiki nih. Dan si paranormal itu mengatakan bahwasanya sangat berat sekali untuk menyembuhkan si Kiki. Dan mau tidak mau hal ini harus dibawa kembali ke tempat di mana mereka bermain jelangkung nih teman-teman. Singkat ceritanya mereka pun kembali ke tempat mereka bermain jelangkung nih teman-teman. Dan ketika itu juga Mbah Dukun pun memulai ritualnya untuk melihat lokasi di manakah mereka bermain jelangkung. Si Kiki pun menjelaskan bahwasannya ketika mereka bermain ritual jelangkung, si Kiki tidak sengaja menemukan sebuah kalung dan langsung mengambil dan juga memakainya.
Singkat ceritanya, si Mbah Dukun tadi langsung memulai ritualnya nih teman-teman. Akan tetapi si Mbah Dukun ini malah kerasukan si hantu wanita itu. Dan si Benny yang mulai jengkel karena sudah stres ya digangguin setiap hari. Si Benny pun langsung meminta si kalung ini kepada si Kiki, langsung memarah-marahi si hantu ini. Dan malahan si Benny juga ikut kesurupan. Dan hal ini pun berlaku untuk semua teman-temannya nih, dan mereka pun mulai kesurupan semua. Di tengah situasi tersebut, tiba-tiba seorang bapak-bapak yang diawasin tadi muncul kembali teman-teman. Dan kita akan diperlihatkan dan diperkenalkan ternyata bapak itu bernama Bapak Ali. Dan Bapak Ali inilah yang selama ini telah menjaga arwah Irma ya. Dan ternyata arwah ini terusik kembali ketika si Benny dan teman-teman bermain jelangkung nih. Di saat bersamaan tiba-tiba si Kiki ini kesurupan nih teman-teman, dan kita akan melihat secara jelas di mana hantu Irma ini ternyata adalah seorang perempuan yang mati bunuh diri karena akan dibunuh oleh pacarnya nih, karena yang tidak menginginkan anaknya dari seorang keturunan seorang pelacur. Singkat ceritanya, Mbah Dukun dan Mbah Ali pun bekerjasama untuk menyembuhkan si Kiki ini. Dan sampai si Mbah Dukun menancapkan si jelangkung ini di pinggir Kiki ini. Dan sontak mereka pun terpental. Dan Mbah Ali pun mengajak mereka untuk segera pergi. Dan mereka pun pergi dengan meninggalkan Mbah Dukun. Dan ketika Mbah Dukun sudah tersadar dari pingsannya, Mbah Dukun pun langsung marah-marah karena si Benny dan kawan-kawannya ini meninggalkan dia sendirian nih. Nah, ketika dia akan balik pulang, tiba-tiba Oke, jadi kalau menurut saya film ini cukuplah menghibur dan menarik ya, dimana si sutradaranya ini menginginkan satu kesan horor dicampur dengan komedi. Apalagi pemeran utamanya adalah Zaki Zimah, yang seperti kita ketahui kalau pemerannya dia itu selalu dibuat kocak dan lucu lah pastinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like ya, dan jangan lupa juga di share pada teman-temannya, dan jangan lupa di subscribe story film ini agar tidak ketinggalan info upload kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.